Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Agung Saputra dari kelas manajemen L dengan NIM 34021804700 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Nah, yang pertama, prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur. Dalam bahasa Inggris, standar operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Nah, standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Nah, hal ini juga mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur. Nah, langkah-langkah yang tertulis yang pasti. Nah, SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau sebuah organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya menurut Sailendra bahwa operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya ada fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, untuk memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Nah, yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadinya sebuah penyimpangan. Nah, yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Nah, yang selanjutnya ada manfaat standar operasional prosedur SOP atau SOP. Nah, yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Nah, yang selanjutnya menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Nah, yang selanjutnya meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Nah, yang selanjutnya menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Nah, yang selanjutnya menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang selanjutnya menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Selanjutnya, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Selanjutnya, untuk membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses tetap berjalan dengan berbagai situasi. Selanjutnya ada contoh simbol dari SOP atau standar operasional prosedur. Yang pertama ada simbol panah atau flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Nah, simbol ini disebut juga connecting line. Nah, yang kedua ada contoh simbol opal atau terminator simbol, yaitu simbol untuk permukaan start untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Nah, yang ketiga ada contoh simbol lingkaran atau konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Nah, ada juga beberapa contoh simbol bisa dilihat di sini. Nah, yang selanjutnya ada contoh simbol proses publikasi penelitian standar operasional prosedur. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ini ada contoh simbol yang dibikin oleh saya, sedikit contoh simbol yang dibikin oleh saya.
bisa dilihat di sini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.